Merry Christmas. Saya bersyukur karena masih lagi ramai jemaat-jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja ini, dan saya tidak lupa menyampaikan salam Natal kepada jemaat Tuhan yang mungkin berada di kampung dan sedang menonton live streaming pada hari ini. Merry Christmas kepada kita semua. Dan saya juga sangat bersuka cita karena hari ini saya nampak ada beberapa kanak-kanak juga, sebab macam rasa lain tahun ini tidak ada pelayanan kanak-kanak. Dan saya percaya atas anugerah Tuhan, tahun hadapan kita akan mengaktifkan sebuah pelayanan kanak-kanak karena Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak kecil kita. Saudara, tanpa membuang masa, saya mengajak kita terus melihat dalam Lukas bab yang kedua. Tema besar kita yaitu Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Lukas bab yang kedua, Injil Lukas bab yang kedua. Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Saya bacakan mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-32 yang merupakan ayat emas kita atau ayat tema kita. Firman Tuhan, dan ketika genap 8 hari dan yang harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelumnya dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan bahagian firman Tuhan ini, waktu Yesus baru dilahirkan, hari yang ke-8, sesuai atau menurut hukum Taurat, sebenarnya ada 3-4 kali dalam 11 ayat ini atau 12 ayat ini mengatakan Yesus dan keluarga Yesus mentaati Taurat Musa. Taurat Musa adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Maksudnya mereka patuh, mereka mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat atau hukum yang Tuhan berikan kepada Israel melalui Nabi Musa. Di antaranya ayat 22, genap waktu pentahiran. Maria baru bersalin, dan kalau menurut hukum Taurat, kalau anak lelaki yang dilahirkan, waktu pentahiran untuk si ibu ini adalah 40 hari. Kalau anak
80 hari baru tahir. Saya pun sampai hari ini tidak tahu kenapa ada perbezaan waktu pentahiran. Lelaki pula agak singkat 40 hari, anak perempuan pula 80 hari. Hanya Roh Kudus saja yang tahu. Banyak dari firman Tuhan yang kita tidak dapat pahami sebenarnya. Saudara, saya dengar ada sedikit eko. Mungkin ada sama ada mic yang baru saya teruskan saja. Harap kita selesai mendengar. Saudara, maksudnya saudara, dalam perangkan firman Tuhan ini, Yesus baru berusia 40 hari. 8 hari dia disunat menurut hukum Taurat. Mungkin itu dilakukan di kota Bethlehem. Tapi untuk menggenapkan hukum Taurat bahwa anak sulung itu harus dipersembahkan di bait suci, keluarganya harus membawa bayi Yesus ke Yerusalem, ke kota Yerusalem. Kalau kota Bethlehem sampai Yerusalem tidak terlalu jauh juga, baru 6 batu, mungkin perjalanan 2-3 jam sudah sampai di kota Yerusalem. Namun coba kita lihat ayat-ayat seterusnya. Ayat 23, sebab anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Untuk mentaati ayat ini, bahwa anak laki-laki sulung, anak yang pertama kalau dia anak laki-laki adalah special, dikuduskan bagi Allah. Dan mereka harus membawa bayi lelaki ini dan dipersembahkan oleh imam. Kemudian kita lihat sebenarnya dalam kisah ini seorang yang bukan disebut imam pun, namanya Simeon, yang Tuhan beri dia janji, sebelum engkau mati atau meninggal dunia, engkau akan melihat, matamu akan melihat Sang Mesias. Saudara, dan ayat 24 masih lagi tentang ketaatan akan hukum Taurat untuk mempersembahkan korban, yaitu 2 ekor anak burung merpati. Kalau saudara membaca kitab Imamat, sebenarnya Lukas hanya memetik bahagian yang kedua saja. Kalau anak lelaki sulung yang baru dilahirkan, keluarga itu kalau yang mampu mengorbankan atau mempersembahkan seekor anak domba yang mungkin baru 1 tahun. Ini menandakan saudara, keluarga Tuhan Yesus adalah keluarga yang bukan keluarga yang mewah. Maksudnya mereka mematuhi hukum yang memberi kepada orang yang tidak mampu untuk mengorbankan seekor domba. Mereka boleh mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati. Oh saudara, minggu yang lalu 20 hari bulan saya bicara tentang bayi Yesus diletakkan di atas palungan. Jangan kamu menyangka bahwa mungkin keluarga saudara Mara, Yusuf dan Maria, mungkin kandang itu penuh dengan binatang. Kalau biasanya, apalagi keluarga Yusuf dan Maria pun, mereka bukan orang yang kaya, sehingga mereka tidak ada bilik tamu untuk melayani Yusuf dan Maria yang mau bersalin waktu itu. Dan mungkin paling-paling beberapa ekor haiwan saja. Biasanya kalau ada kambing, itu kalau untuk menyusu kambing itu, dan mereka dapat itu susu. Dan kalau orang Israel yang sederhana, hanya musim perayaan, mereka makan daging, mereka sembelih itu domba. Kalau orang yang dapat beli ikan, kalau tinggal dekat danau atau sungai, mereka masih boleh makan itu ikan. Tapi kalau tidak, hanya mungkin sayuran, bijirin, dan roti yang dibuat oleh gandum. Ini kehidupan keluarga Yesus yang cukup sederhana. Yusuf dan Maria hanya mampu mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati. Saudara, sebenarnya
Saya mau cepat supaya sampai ayat yang mas kita, tapi saya perlu jelaskan ini karena inilah Christmas supaya kita paham. Jangan kita nanti campur aduk ini tradisi Christmas dengan tradisi dunia. Ini saya pasti hanya ceritakan kalau hanya mungkin 2 kali lah dalam 1 tahun saya menantikan message. Sebab saya dan anak sudah berpisah dari 2007, sudah 13-14 tahun. Awal tahun depan sudah 14 tahun. Anak kami lah, anak saya dan Pauline. Dan hanya 2 kali setahun saya tunggu dia punya message, sama dia ingat bapak dia punya birthday. Syukur dia ingat juga, kadang-kadang tengah malam baru dia saya lupa bapak dia bilang. Wah, atau keesokan pagi, happy belated birthday lagi. Yang kedua adalah Christmas. Sama dia diingat ucapkan Merry Christmas dengan ayahnya. Dan semalam saya mulai sudah komplain, belum lagi dia hantar message ya. Tapi jangan ada juga. Dan dia hantar gambar lagi. Dia pakai itu topi Santa Claus lagi. Mungkin dia lupa ajaran bapak dia dulu. Haleluya. Dan dia menyewa bilik, ini saya ceritakan sedikit sebab ini Christmas bahkan supaya kita relax lah sedikit. Ya, dan keluarga Filipina, saya pun tidak tanya apa agama mereka. Wah, semua itu mereka pakai ini topi Santa Claus. Saudara, kamu tahu ini Santa Claus? Santa Claus tidak ada dalam cerita, dalam Alkitab tidak ada. Dalam 1000 tahun yang pertama kelahiran Yesus tidak ada Santa Claus. Itu datang mungkin abad yang ke-10 atau ke-11. Itu dongeng Eropa Utara. Saint Nicholas dia datang dari kutub utara. Dia naik begitu, tidak tahu apa yang kijang atau rusa yang boleh terbang di langit. Dia bawa banyak itu present. Dan biasanya dia ada pakai topi Santa Claus yang begini. Dan kadang-kadang saudara, saya masih ingat saudara, yang perayaan Christmas kebangsaan saya pernah menyertai 1 kali di stadium, mungkin lebih 10 tahun yang lalu. Tapi yang saya ingat Perdana Menteri waktu itu adalah yang amat berhormat Badawi. Dan waktu itu saya sangat minta maaf kalau tidak dapat sebut nama yang betul, sebab kalau sebut nama pemimpin itu penting. Saudara, yang saya ingat dalam kebaktian Christmas kebangsaan itu, yang macam 70% adalah Santa Claus. Wah, saya tidak diberkati, mohon maaf lah. Dan pemimpin Kristen waktu itu, waktu dia berdoa pun, saya tidak tahu adakah dia disuruh atau tidak. Tidak pernah 1 kali dia menyebut nama Yesus. Bagaimana mungkin berdoa tanpa menyebut nama Yesus kan? Saya tidak tahu. Itulah pengalaman saya sebab saya berada di situ. Itulah sebabnya begitu penting kita kembali kepada firman Tuhan. Apakah yang berlaku waktu Yesus lahir? Ada seorang yang bernama Simeon. Dia hanya disebut orang yang benar dan saleh. Dan saya mau ceritakan nama Simeon ini. Di antaranya Rasul Yesus Simeon atau Simon Petrus. Nama Simeon ini nama yang penting karena waktu mereka mentabis semula bait suci 164 tahun sebelum Masehi, yang disebut dalam Yohanes bab 10 perayaan pentabisan bait Allah atau Hanukkah. Bapak yang memimpin pemberontakan atau melawan itu kuasa asing itu, Maccabees. Anaknya yang pertama itu adalah Judas atau Judas. Dan kemudian ada 2 saudaranya yang bernama Jonathan dan Simeon. Bahkan Simeon menjadi pemimpin Israel yang amat disayangi seluruh umat Israel. Saudara boleh baca dalam Ben Sirah, ada satu buku dalam Deuterocanonical yang disebut Sirah atau Ben Sirah. Hampir 1 bab mereka memuji perbuatan imam besar waktu itu Simeon, mungkin pemimpin yang ketiga waktu mereka mengusir tentara Yunani. Itulah dalam sejarah